Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Saya Komarudin Rahmat. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana mengatasi rasa rendah diri karena terkena stroke. Mengapa tema ini saya angkat? Karena banyak orang yang terkena stroke yang saya temui mengalami problem rasa rendah diri. Dan juga termasuk saya. Beberapa orang yang berkonsultasi kepada saya di Japri terkait masalah ini. Karena mungkin mereka mengetahui bahwa saya adalah sebagai motivator stroke yang memiliki channel, dan kemudian mereka menjapri kepada saya dan berkonsultasi tentang masalah bagaimana cara mengatasi rasa rendah diri. Dan umumnya memang mengalami stres berat, kesedihan, malu keluar rumah, kemudian menganggap diri tidak berharga lagi karena orang-orang di sekitar tidak memperhatikannya. Sehingga akhirnya dengan keadaan seperti itu menambah terpuruk jiwanya. Dan ini sebetulnya hampir rata-rata setiap orang stroke mengalami hal yang demikian. Tidak terkait apakah dia dalam status sosial yang tinggi, rendah atau menengah, semua mengalami fase ini, yaitu fase rasa rendah diri. Karena bayangkan tubuh yang tadinya normal, makan gagah seperti atlet misalnya, tapi tiba-tiba runtuh, ototnya seperti bayi, jalannya tidak mampu, dan tentu akan memiliki dampak yang sangat buruk. Ditambah lagi dengan problem dirinya dengan lingkungan. Rasa rendah diri sebagai satu fase itu wajar. Yang tidak wajar adalah apabila rasa rendah diri itu berkepanjangan. Ini yang harus dilawan. Karena apabila tidak dilawan, maka dia akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan mendampingi hidup kita seterusnya. Karena biasanya orang yang tidak bisa keluar dari rasa rendah diri itu akan kesulitan di dalam memanage hidupnya. Saya dulu pernah mengalami masa itu, masa yang sangat kritis. Tapi saya harus berjuang sendiri, dan saya mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan saya ketika itu. Ketika itu pada fase itu saya malah orang yang datang kepada saya tidak suka. Karena saya berpikir bahwa orang ini datang untuk mengejek. Orang ini datang sebetulnya untuk bukannya memberi selamat, tetapi hanya ingin mengetahui kondisi saya dan kemudian dia akan bercerita kepada orang lain. Hal-hal seperti itu pernah saya alami. Tapi akhirnya saya keluar dari situ. Dan yang paling buruk lagi adalah ketika saya sempat diteriaki orang gila oleh anak-anak ketika saya sedang berjalan terseok-seok. Itu semakin memukul hati saya dan membuat rasa minder yang sangat luar biasa. Tapi kemudian ternyata alhamdulillah saya mampu. Karena keyakinan saya bahwa pertama saya punya keyakinan bahwa saya memiliki Allah. Saya punya keyakinan Allah sedang merencanakan sesuatu terhadap diri saya. Atas dasar keyakinan itulah maka saya menjadi tegar dan kuat. Menjadi tidak cengeng, sehingga kesendirian dan kesulitan hidup saya hadapi dengan santai, tidak menjadi beban. Sempat saya tidak mau ketemu ke teman-teman. Saya kan awalnya seorang aktivis mahasiswa, banyak sekali kawan saya dan orang yang suka bergaul. Tapi ketika terkena stroke langsung down 180 derajat dan tidak ingin ketemu orang. Baru beberapa tahun kemudian saya ketemu
orang dan ketemu komunitas. Dan pada akhirnya saya berhasil. Menurut ukuran saya, mungkin menurut ukuran orang lain saya tidak tahu, tapi saya berhasil. Pada awal saya masuk komunitas sangat sulit sekali. Sulit dibayangkan saya mampu bisa bertahan. Karena apa yang saya ucapkan, apa yang saya dengar, karena semua tidak nyambung dengan persoalan saya. Persoalan penyakit saya, persoalan ekonomi saya, sosial saya, tidak nyambung semua. Sehingga ketika teman-teman komunitas bersenda gurau, saya hanya diam, dan yang anehnya adalah lambat saya dalam merespon. Ketika orang bicara sudah selesai, saya baru mau bicara. Itu pernah terjadi, sesuatu yang saya alami sangat bersejarah bagi saya. Tapi alhamdulillah saya kemudian sekarang berhasil karena saya membuka diri, saya berkomunitas. Jadi saya berkawan lagi. Ternyata setelah saya simpulkan bahwa itu perasaan saya saja. Ketika saya terserang stroke, saya menganggap teman-teman saya itu pastilah menganggap sesuatu yang buruk terhadap saya, penilaian yang buruk terhadap saya. Dan saya kemudian tidak lagi berani ketemu mereka. Tapi sewaktu saya ketemu kawan, ketemu teman lama, dan dia menyambut saya dengan sangat gembira sekali. Tidak seperti dia membayangkan saya itu seperti saya masih ketika mahasiswa. Di situ baru saya sadar, oh iya ya, saya saja yang berpikir bahwa saya seperti ini, padahal orang lain berpikir saya seperti dulu. Kenapa saya tidak tempatkan diri saya seperti dulu? Orang yang mempunyai idealisme, yang mempunyai gagasan, yang mudah bergaul, kenapa saya tidak tempatkan diri saya seperti itu? Akhirnya saya jadi cuek bebek. Saya tidak lagi memiliki rasa minder. Misalnya begini, saya ingin ketemu orang, rasa minder luar biasa. Dan, saya pikir nggak mungkin, pasti setelah saya ke sana nggak mungkin, ini punya perasaan saya saja. Dan ternyata benar, ketika saya ketemu orangnya baik-baik saja, tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi pada akhirnya rasa rendah diri itu adalah memang bawaan dari penyakit kita, dan juga memang itu sesuatu yang harus dilawan. Dan alhamdulillah saya bisa melawannya dengan cara saya berkomunitas, walaupun tidak sepenuhnya pulih. Tapi paling tidak saya sudah bisa bergaul, sudah bisa menetralisir. Hanya ada satu rumus yang saya dapatkan, yaitu saya harus menghindar pada orang-orang yang tidak menyukai saya. Itu pernah terjadi juga di dalam satu komunitas. Jadi ada yang tidak menyukai saya, bahkan cenderung merendahkan. Nah, itu saya hindarkan. Atau juga orang yang saya tidak sukai, saya hindar. Jadi simpel aja rumusnya. Kita bergaul dengan orang, dengan siapa saja, tapi ketika kita melihat bahwa dia tidak suka dengan kita, ya sudah, kita menghindar. Tidak ada ruginya tidak bergaul dengan dia. Tidak ada untungnya bergaul dengan dia. Begitu juga dia dengan kita. Kita mencari yang positif-positif saja. Jadi pada akhirnya teman-teman sekalian yang mempunyai program rasa rendah diri, percayalah bahwa rasa rendah diri itu datangnya dari diri kita, bukan dari orang lain. Kalau kita menampilkan diri kita ceria, maka orang menyambut kita dengan ceria. Tapi kalau kita berperan sebagai orang yang muram, sedih, ya orang juga akan menyikapi kita seperti itu. Karena itu mulai sekarang mari kita ceria, mari kita bangun diri kita berkarakter. Kita yang dulu yang suka bergaul, kita yang dulu yang ceria, kita yang dulu yang disenangi orang. Ya, saya cukupkan sekian untuk bagian ini. Selamat berjumpa kembali di tema yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.